Channel. Honzuki no Hikokujo, Shisho ni naru tame ni wa Shudan wo erande iraremasen. Untuk membahas tentang bagaimana bangsawan memperlakukan men, kita perlu membahas tentang strata sosial yang ada di Honzuki Sekai. Untuk pembahasannya sendiri, mayoritas saya ambil dari web novelnya karena masih relate dengan light novelnya. Gue tuh sebenarnya pengen langsung breakdown kerangka cerita S3-nya, tetapi nanti feel-nya kerasa kurang. Gue tuh pengennya lo semuanya itu kalau lihat anime Honzuki no Hikokujo setelah dengerin saya ini akan kerasa wow. Dengan begitu kalian harus tahu bagaimana sudut pandang orang-orang di sana, apa yang mereka rasain. Mereka itu susah, senang, bebas, atau dunianya itu kejam kayak gitu. Aku ingin kalian bisa menilai sendiri dengan referensi yang telah kalian dengarkan ini. Oke, untuk strata sosialnya sendiri, di Honzuki Sekai ada dua, bangsawan, Izoku, dan rakyat jelata, Ippanjin. Apa yang membedakan rakyat jelata dan bangsawan? Yang membedakan cuma dua hal, yaitu mana dan latar belakang. Bangsawan itu semuanya seharusnya bisa menggunakan mana dan mempunyai latar belakang dari bangsawan. Jadi mereka terlahir dari bangsawan dan akhirnya menjadi bangsawan. Kakek neneknya pun juga bangsawan. Jadi seluruh keluarganya bangsawan. Di novel sendiri, bangsawan itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu Arch Nobel. Mereka adalah bangsawan dengan kapasitas mana yang umumnya itu tinggi. Mereka mempunyai latar belakang yang bagus juga. Contohnya adalah keluarga kerajaan. Di dalam anime yang sudah ditampilkan, yang termasuk dalam Arch Nobel itu adalah komandan ksatria, yaitu Karstead yang membuatkan baju baru untuk main. Karena kita sudah tahu bahwa komandan ksatria adalah seorang Arch Nobel, maka kita juga bisa menyimpulkan kalau Ferdinand itu adalah Arch Nobel. Karena Ferdinand itu dihormati oleh para ksatria termasuk komandan ksatrianya. Jadi dia itu lebih tinggi dari mereka semuanya. Dan untuk yang kedua yaitu Mad Nobel atau bangsawan tingkat menengah. Mereka mempunyai kapasitas mana yang sedang, kurang dari Arch Nobel. Dan pada umumnya mereka itu mempunyai tanah atau sebagai tuan tanah. Di sini contohnya adalah Shikikoza. Shikikoza yaitu bangsawan tingkat menengah. Dan orang tuanya itu adalah seorang tuan tanah atau kalau kita menyebutnya sebagai gubernur, pemimpin suatu wilayah. Untuk yang ketiga yaitu Light Nobel. Light Nobel atau bangsawan rendah, mereka itu mempunyai kapasitas mana yang sedikit di bawah rata-rata. Dan mereka pada umumnya tidak mempunyai latar belakang yang istimewa. Mereka statusnya hanya bangsawan gitu aja. Dan di Honzuki Sekai itu ada peraturan tidak tertulis, yaitu mereka yang ada di bawah nggak boleh melawan yang di atas. Kita udah tahu di anime bahwa Damuel itu pasrah aja kalau Shikikoza ganggu main. Karena Damuel biarpun dia pengen lindungi main, tapi dia itu nggak bisa melawan kuasa dari Mad Nobel. Karena Shikikoza itu punya latar belakang yang cukup berpengaruh gitu. Tentang bangsawan lebih lanjut mengenai fungsi mana dan lain-lain itu nanti akan aku bahas di video yang lain. Sekarang kita bahas yang kedua yaitu rakyat jelata. Semua orang yang bukan bangsawan itu adalah rakyat jelata. Itu simpel kan? Untuk rakyat jelata sendiri itu gak ada tingkatan-tingkatannya. Akan tapi ada secara tersirat kalau rakyat jelata itu pengaruhnya dibagi oleh tiga hal. Yang pertama adalah pengaruhnya dengan bangsawan, bisnis mereka dengan bangsawan. Yang kedua adalah kekayaan mereka. Mereka itu mempunyai suatu bisnis atau enggak. Dan yang ketiga, mereka itu dilahirkan oleh siapa. Di sini aku bagi beberapa part sesuai dengan opiniku sendiri. Yang pertama yaitu adalah elite citizen. Orang-orang elit ini mereka pada umumnya mempunyai suatu bisnis atau mereka itu memimpin suatu company. Yang company itu menjaga aliran bisnis atau jual beli antara rakyat dengan rakyat atau rakyat dengan bangsawan. Contohnya adalah Beno dan kakeknya Frida, kepala guild. Untuk yang kedua, di sini kita bisa melihatnya dari pekerjaannya, yaitu mereka itu berada di bawah komando langsung dari para elit. Contohnya adalah para pegawai di tempatnya Gilberta Company atau di tempatnya kepala guild itu, para bawahan-bawahannya.
misalkan para pembantu, para pelayan, atau orang yang mengkomunikasikan, orang yang mengantar barang, ya pokoknya semuanya yang bekerja di bawah bimbingan para elit, bawah komando para elit. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah warga biasa. Di sini kita sudah tahu warga biasa adalah keluarganya Main atau keluarganya Lutz, yang pada umumnya mereka itu digaji, akan tapi tingkatan gajinya itu masih di bawah orang-orang yang berada di komando elit. Jadi orang-orang yang di bawah elit itu mempunyai gaji yang lebih tinggi dari warga biasa. Contohnya orang-orang yang bekerja sebagai para prajurit, orang yang bekerja sebagai tukang kayu, sebagai, ini bukan mandor ya, kalau mandor udah masuk dalam tingkat menengah. Tapi kalau misalkan mereka hanya buruh yang membentuk-bentuk aja, yang disuruh-suruh gitu, mereka masuknya masih warga biasa. Dan contohnya adalah ibunya Men yang sebagai pewarna kain, penjahit, ibunya Lut juga sebagai orang yang berhubungan dengan baju. Sekalipun di sini mereka aku bagi-bagi, akan tapi hubungan interaksi antara orang elit dengan orang biasa, orang menengah dengan orang biasa, itu hubungannya itu kayak masyarakat biasa, kayak di tempat kita gitu. Berbeda dengan bangsawan. Kalau bangsawan itu mereka harus menghormati pada tingkatan-tingkatan tertentu. Line Nobel harus menghormati Med Nobel, Med Nobel harus menghormati Ag Nobel. Tapi kalau di masyarakat itu diskriminasinya itu tidak begitu terlihat. Mungkin diskriminasi hanya dari subjektif orangnya aja. Sebenarnya kita bisa melihat tingkatan itu dari petanya ya. Di dalam peta itu semakin mendekati kuil, maka orang-orangnya pun punya tingkatan yang lebih tinggi juga. Dan uang yang dia habiskan pun juga lebih banyak. Pola hidupnya berbeda. Itu untuk rakyat jelata sendiri. Untuk yang bertanya, apakah Main dan Frida itu bisa menjadi bangsawan? Karena mereka itu kan punya mana, dan mereka juga bisa menghasilkan uang yang banyak. Jawabannya sangat sulit. Sebenarnya untuk para pelahap atau bocah masyarakat yang mempunyai mana, mereka pada umumnya itu sudah meninggal. Apalagi untuk laki-laki ya yang punya mana, mereka akan lebih mudah menjadi ancaman untuk para bangsawan. Kalau bangsawan menemukan mereka akan langsung dibunuh. Akan tapi untuk wanita sendiri, mereka pada umumnya akan dimanfaatkan sebagai budak yang melahirkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka itu mempunyai sihir seperti ibunya. Dan ini pun hanya untuk incaran-incaran para Line Nobel sama Med Nobel. Ag Nobel itu pada nggak mau berurusan dengan para pelahap itu, karena para pelahap umumnya mempunyai mana yang pada tingkatan pada Med Nobel ke bawah. Jadi Main ini adalah cerita khusus ya. Dan Frida sendiri itu bukan orang biasa. Kita tahu bahwa Frida itu adalah cucunya kepala guild namanya Gustav. Dan Gustav sendiri adalah seorang pemimpin dari rakyat jelata dengan bangsawan. Jadi Gustav itu mempunyai pengaruh paling besar di antara para rakyat jelata. Itu tadi Empress ya. Dan pada gak berani sama Gustav, para rakyat jelata itu. Nah, orang seperti Frida saja, dia itu hanya mendapat kontrak dengan Line Nobel. Di sini ceritakan di set story-nya ya. Ini yang kita ceritakan Gustav loh, topnya para rakyat jelata. Dia itu hanya berani mempunyai kontrak yang sama rata dengan Line Nobel. Diceritakan bahwa Gustav ini mendapatkan kontrak dengan Line Nobel itu karena dia juga menilainya Line Nobel itu mempunyai sifat yang baik juga. Karena tidak semua bangsawan itu jahat kan ya. Kalau bangsawan yang jahat, maka mereka akan membuat kontrak mutlak di mana mereka itu bisa mengapa-apain si rakyat jelata itu. Dan Frida itu kan sebagai selir, akan tetapi dia itu tingkatannya masih jauh di bawah bangsawan tingkat rendah. Jadi biarpun dia dianggap sebagai selir, dia itu belum bisa disebut sebagai bangsawan sejati. Untuk bangsawan sejati ya mereka terlahir di antara bangsawan dan mereka yang bersekolah di bangsawan. Jadi untuk menjadi bangsawan rakyat jelata itu sangat sulit jalannya. Dan hampir tidak mungkin sih. Salah satu yang memungkinkan untuk mereka menjadi bangsawan itu adalah adopsi. Jadi bangsawan itu mengadopsi rakyat jelata yang mempunyai mana atau para pelahap itu. Akan tapi di sini hampir tidak ada
atau tidak pernah sama sekali sejarah tentang para bangsawan mengadopsi rakyat jelata. Itu belum pernah ada. Karena dulu ketika bangsawan masih banyak, itu mereka itu gak suka para pelahap. Para pelahap itu dibunuh. Dalam cerita yang diceritakan Beno, ketika Main sudah mendaftarkan sebagai gadis kuil biru, Beno kan mengatakan kalau kamu itu beruntung karena sekarang ini bangsawan itu sedikit. Kan ada kudeta tuh antar bangsawan. Jadi kesempatanmu untuk menjadi gadis kuil itu menjadi semakin besar. Jika tidak ya kemungkinan dipaksa untuk menjadi budak atau udah dibunuh mah tinggi. Sini Main bernegosiasi dengan mana, dengan uang kan. Nah, kebetulan aja kuil itu membutuhkan uang dan mananya Main. Jadi mereka hanya bisa bernegosiasi sama rata. Dan penyebab lainnya itu karena ada Ferdinand yang orangnya itu netral. Nah, di sini dia itu bukan orang baik ya. Dia itu hanya melakukan apa yang menurut dia itu bermanfaat untuk dirinya. Akan tetapi dia dengan metode yang terbaik. Kalau kalian udah tahu Classroom Elite, itu mirip Ayano Koji. Orang itu hanya alat. Akan tetapi dia itu tidak menggunakannya semena-mena. Ada aturan dalam penggunaan alat tersebut. Untuk yang terakhir, mari kita kupas dulu tentang event episode 13. Bagaimana kepala kuil itu memandang Main. Sebelum dia tahu tentang orang tuanya, Main itu dianggap sebagai orang kaya. Di sini kepala kuil tahu bahwa kuil itu membutuhkan dana, jadi dia itu menghormati orang-orang yang beruang. Dan di sini Main dilihat sebagai salah satu faktor yang mendukung, yang memberikan manfaat kepada dia. Perlu diketahui, latar belakang dari kepala kuil, dia itu adalah orang yang punya latar belakang yang cukup istimewa. Tetapi karena dia tidak mempunyai mana yang mencukupi, maka dia dibuang di kuil. Kuil itu sebenarnya tempat buangan para bangsawan yang istilahnya itu irregular, tidak biasa. Mana mereka itu sedikit atau orang-orangnya itu dikucilkan antar bangsawan gitu. Nah, di sini kepala kuil itu sifatnya itu kalau ada orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat atau orang-orang kaya, dia itu akan menghormati mereka karena mereka itu bisa memberikan uang, bisa memberikan makanan yang mewah dan anggur-anggur yang enak, sehingga mereka itu masih bernilai di mata kepala kuil. Sedangkan untuk rakyat jelata itu tidak lebih kayak yatim piatu atau pendeta abu-abu itu, jadi mereka anggap sebagai budak. Kalau Main itu seperti Frida, dia itu akan welcome. Tapi kalau Main cuman kayak pendeta abu-abu, ya kalian harus mau apa yang aku katakan itu menjadi perintah mutlak, kalian gak boleh melawan gitu. Para bangsawan secara umum pasti akan mendukung kepala kuil dalam cerita kalau ada masalah antara rakyat jelata dan bangsawan, karena kepala kuil itu bagaimanapun juga masih bangsawan biarpun dia bersalah. Di sini Main dan keluarganya itu hanya rakyat biasa yang harus patuh dengan bangsawan. Apa yang dikatakan bangsawan itu adalah kebenaran. Tetapi berbeda cerita dengan kepala guild. Kepala guild ini biarpun dia rakyat, akan tapi pengaruhnya dalam mayoritas rakyat itu sendiri sangat besar. Dan dia juga mempunyai koneksi dengan bangsawan lain. Dan Arkduk pun juga mengakui dia. Jadi otomatis ya kepala guild nggak berani lah sama orang-orang kayak kepala guild itu. Dan dia pasti memperhitungkannya juga. Karena orang-orang seperti itu kan mereka menghasilkan uang. Jadi kepala kuil lebih memilih memanfaatkan uang mereka mengalir ke dia aja daripada dia mengeksploitasi secara keseluruhan yang belum tentu berhasil juga, belum tentu memberikan manfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong nantikan video berikutnya dan bye bye.